Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua dan ketiga ini, saya akan menyampaikan materi saya tentang promosi kesehatan ya, tentang perencanaan promosi kesehatan. Nah, oke. Ini adalah apa yang perlu di-sharing atau didiskusikan dan disepakati. Nah, yang pertama ada kajian and sheet ya, perilaku sarana, prasarana, dan keterampilan kompetensi. Nah, kemudian itu ada merancang dan menyelenggarakan RUK dan RPK Promkes di Puskesmas. Setelah itu, kita akan menyesuaikan sistem, subsistem, analisa, dan keterampilan kompetensi. Nah, fokus saya bersama unit kerja saya ini akan menghadapi realita masalah kesehatan di puskesmas yang dihadapi masyarakat. Nah, ini yang akan kita diskusikan atau di-sharing, tapi nggak usah ya, karena ini kita lewati saja. Oke. Nah, ini beberapa tentang nawacita ya Jokowi dan JK untuk rakyat Indonesia yang saya kolami itu nomor 5 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Nah, ini nawacita ya, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Yang pertama yaitu program Indonesia Pintar. Itu melalui wajib belajar 12 tahun bebas pungutan. Yang kedua, program Kartu Indonesia Sehat. Itu melalui layanan kesehatan masyarakat. Kemudian yang ketiga itu program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera itu melalui reformasi agraria ya. 9 juta hektar untuk rakyat tani dan buruh tani, kemudian ada rumah susun bersubsidi dan jaminan nasional. Nah, ini adalah indikator keluarga sadar kesehatan ya. Yang pertama ini program prioritasnya ada AKI dan AKB, indikatornya Bumil ikut program ANC sesuai standar. PUS ikut KB, kemudian bayi imunisasi dasar lengkap remaja putri yang mendapat TTD. Nah, kemudian program prioritas yang kedua itu adalah gizi stunting. Indikatornya keluarga yang melakukan praktek pemberian makan bayi, kemudian pemantauan pertumbuhan balita, balita ikut stimulasi dini, kemudian bisa dibaca untuk program prioritas dan indikator selanjutnya. Nah, ini adalah 8 kompetensi praktisi promosi kesehatan di puskesmas. Nah, yang pertama itu adalah perencanaan upaya promosi kesehatan, kemudian kesehatan antar pribadi, kelompok massa, media massa, publikasi profil dan program puskesmas nanti bisa dibaca ya. Kemudian ini adalah penerapan strategi promkes sesuai jenjangnya. Oke, kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu konsep dasar perencanaan promosi kesehatan. Tujuan promosi kesehatan di puskesmas. Pertama yang akan kita lakukan dalam perencanaan promosi kesehatan itu mengembangkan komponen promosi kesehatannya. Nah, komponennya apa saja? Yang pertama, tujuan untuk menentukan tujuan promosi kesehatan. Nah, pada dasarnya tujuan utama promosi kesehatan ini adalah untuk mencapai 3 hal, yaitu peningkatan pengetahuan atau sikap masyarakat, kemudian peningkatan perilaku masyarakat dan peningkatan status kesehatan masyarakat. Nah, menurut Green tahun 1990 tujuan promosi kesehatan ini terdiri dari 3 ya. Yang pertama tujuan program, tujuan pendidikan, tujuan perilaku. Nah, tujuan programnya itu merupakan pernyataan tentang apa yang akan dicapai dalam periode waktu tertentu yang berhubungan dengan status kesehatan. Sedangkan tujuan pendidikannya ini deskripsi perilaku yang akan dicapai dapat mengatasi masalah kesehatan yang ada. Nah, di tujuan perilaku itu adalah pendidikan atau pembelajaran yang harus tercapai. Nah, perilaku yang diinginkan ini oleh sebab itu tujuan perilaku ini berhubungan dengan pengetahuan dan sikap. Nah, kebijakan dan strategi Promkes itu menurut Permenkes nomor 65 tahun 2013 itu tentang pedoman pelaksanaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Nah, upaya Promkes ini dilakukan oleh petugas Promkes dan lintas program puskesmas. Yang pertama, menyatu dengan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Ini mengutamakan promotif dan preventif. Nah, oke.
Kemudian ini adalah tujuannya ya, tujuan perencanaan promosi kesehatan. Nah, itu mengarah ke sumber daya, mendukung pencapaian target, adanya kejelasan tentang upaya promosi kesehatan, mengarah pada tujuan program. Ini adalah tujuan khususnya promosi kesehatan. Ada kejelasan tentang jenis tahapan kegiatan promkes, sumber daya, kebijakan publik, kemudian media, waktu yang dibutuhkan, sasaran, wilayah, peran mitra, ya. Itu adalah tujuan khusus. Nah, ini ada yang kedua, dalam mengembangkan komponen promosi kesehatan ini itu diharapkan dapat menentukan sasaran promosi kesehatan. Ya, sasarannya di dalam promosi kesehatan ini dimaksud dengan sasaran adalah kelompok sasaran, yaitu individu, kelompok maupun keduanya. Karena sasaran ini akan menentukan materi apa yang akan kita berikan. Kalau sasarannya kita misal nih sasarannya anak sekolah, materinya tentang anak sekolah, anak SMP ya, materinya tentang menggosok gigi, itu tidak sejalan ya dengan tidak sasaran kita tidak tepat. Nah, tujuan perencanaan promosi kesehatan dalam pencapaian cakupan program penanggulangan penyakit tidak menular, contoh nih, upaya peningkatan optimal. Itu yang pertama, komitmen membangun berwawasan kesehatan pengambil kebijakan strategi ke berbagai pihak. Kemudian peran serta masyarakat termasuk swasta dan sebagai subjek. Kemudian pemberdayaan masyarakat dengan promkes yang efektif dengan lokal. Kemudian keterpaduan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam upaya promkes dengan program dan sektor terkait nanti akan dijadikan satu menjadi menggerakkan stakeholder, mitra internal dan eksternal potensi cakupan program kesehatan. Kemudian ini akan menyelenggarakan pelayanan optimal cakupan program penanggulangan PTM dengan indikator yang terukur. Nah, ini pengertian perencanaan kesehatan ya. Pertama, proses merumuskan masalah kesehatan yang berkembang di masyarakat. Kedua, menentukan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia. Ini juga harus diperhatikan ya. Menetapkan tujuan promosi kesehatan dan menyusun langkah praktis yang mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, ini adalah manfaat perencanaan promosi kesehatan. Nah, kemudian dalam menentukan perencanaan, kita juga harus menentukan isi atau materinya. Nah, materi promosi kesehatan, isi promosi kesehatan ini harus dibuat sesederhana mungkin, kemudian mudah dipahami ya oleh sasaran. Kemudian jika perlu, itu menggunakan gambar dan bahasa setempat atau lingkungan sasaran, lingkungan tempat tinggal, hingga sasaran ini mau melaksanakan isi pesan tersebut. Kemudian selanjutnya itu adalah menentukan metode. Nah, dalam menentukan metode yang pertama adalah pengetahuan, itu bisa dilakukan dengan penyuluhan langsung, pemasangan poster, spanduk dan penyebaran leaflet. Yang kedua, menentukan sikap itu memberikan contoh konkret ya yang dapat menggugah emosi. Kemudian menggugah emosi, perasaan dan sikap sasaran. Misal nih, dengan memperlihatkan foto, slide atau dengan pemutaran film atau video. Kemudian yang selanjutnya untuk menetapkan media. Bagaimana kita menetapkan media? Yang pertama dengan teori pendidikan, belajar yang paling mudah adalah dengan menggunakan media. Nah, media ini dipilih harus bergantung pada jenis sasaran dan tingkat pendidikannya. Nah, aspek kemudian selain sasaran dan tingkat pendidikan yang harus kita perhatikan juga aspek yang ingin dicapai. Kemudian metode yang digunakan dan sumber daya yang ada. Nah, ini adalah ciri perencanaan promosi kesehatan yang baik dan benar. Yang pertama, ini akan disusun berdasarkan hasil landasan yang tepat dan hasil analisis ya. Kemudian dibuat oleh semua lintas program. Strategi promosi juga harus diperhatikan di sini. Kemudian melibatkan berbagai pihak yang memiliki potensial. Kemudian fleksibel
dan memperhatikan karakteristik sasaran, kapasitas sumber daya, dan mengakomodir kearifan lokal. Ini yang saya jelaskan tadi, kita harus memakai bahasa setempat sebisa mungkin agar mudah diterima oleh masyarakat. Kemudian punya batasan toleransi penyimpangan dalam pelaksanaannya dan memperhatikan kendala-kendala yang ada baik internal atau eksternal. Nah, ini jenis perencanaan promosi kesehatan ya, berdasarkan alokasi waktu, kemudian program prioritas yang akan kita ambil apa, kemudian tatanan wilayah garapan, keadaan darurat, kemudian strateginya yang mau dipakai apa, kemudian capaiannya juga harus diperhatikan. Nah, ini pokok bahasan kita yang kedua, yaitu menyusun perencanaan promosi kesehatan. Apa yang harus dilakukan seorang promotor dalam menyusun perencanaan promosi kesehatan? Nah, ini adalah strategi yang dilakukan. Yang pertama, kita lihat dari gerakan masyarakatnya ya. Nah, itu kita lihat pelaku perencanaan promkes ini. Yang pertama kan masyarakat, kemudian profesional kesehatan, kemudian promotor kesehatannya. Nah, langkah-langkahnya itu yang harus dilakukan. Pertama, menentukan kebutuhan promosi kesehatan. Kita harus mendiagnosa masalah apa yang ada. Kemudian kita menentukan prioritas masalah yang akan kita ambil. Setelah itu, kita mengembangkan komponen promosi kesehatannya, menentukan tujuan promosi kesehatan, kemudian menentukan sasaran promosi kesehatan. Setelah itu, kita akan menentukan isi promosi kesehatan yang akan kita gunakan. Kemudian kita akan menentukan metode yang digunakan dan membuat media yang akan kita gunakan saat melakukan promosi kesehatan. Setelah semua terlaksana, kita akan menyusun rencana evaluasi dan jadwal pelaksanaannya. Nah, ini adalah strategi merancang rencana aksi ya, atau langkah-langkah pokok. Di situ ada aspek input, kemudian aspek proses, kemudian aspek output. Di input itu kita akan mempelajari latar belakang kenapa perlu pergerakan dengan analisis atau kajian. Kemudian di input juga ada mempelajari satuan unit kerja terkait. Kita harus tahu keadaan dan potensinya, kemudian menyusun kompetensi yang diharapkan dari sumber daya manusianya, dan yang terakhir itu mempelajari sumber daya yang ada, tenaganya, dananya, kemudian sarananya, waktu. Nah, di aspek proses itu harus ada beberapa aspek ya, itu merancang proses pelaksanaan rencana aksi, kemudian memilih strategi yang dikelola nih, yang pas, kemudian menyiapkan berapa dananya, bahan apa yang dipakai, alat yang diperlukan apa saja. Kemudian yang terakhir, menyusun rencana monitoring dan evaluasi dan tindak lanjut yang dilakukan jika promkes yang kita lakukan tidak mempengaruhi aspek kesehatan masyarakat setempat. Apa tindak lanjut kita? Nah, evaluasinya seperti apa? Kemudian aspek output ini merumuskan tujuan, sasaran, dan indikator perencanaan promosi kesehatan. Nah, ini adalah rumus tujuan perilaku ya. Kita memakai SMART atau 4 acuan dengan 4W, 1W.
Nah, ini adalah langkah-langkah menyusun perencanaan promosi kesehatan tingkat puskesmas. Yang pertama, persiapan atau penyamaan pemahaman. Kemudian ada tim perencana ya, merencanakan apa yang akan dilakukan. Terus kemudian laporan menyusun perencanaan. Kemudian di RUK itu ada pembahasan hasil analisis situasi. Kemudian merumuskan kegiatan promosinya apa. Kemudian di RPK itu di situ adalah setelah laporannya sudah, kemudian sudah menyusun RUK, DUP, DIPA diproses, itu ada proses pencairan dana dan administrasi. Nah, ini tahap persiapan ya dalam penyusunan perencanaan promosi kesehatan. Di sini kelompok 1 ini memimpin kelas melakukan analisis masalah kesehatan. Yang pertama ada kesehatan ibu, kemudian penyakit tidak menular. Nah, kelompok 2 menetapkan prioritas masalah dengan scoring. Ya, dengan melakukan scoring. Kemudian yang kelompok 3 ini menetapkan sasaran promosi kesehatan. Ada primer, sekunder, tersier, kemudian melakukan kajian perilaku setiap sasaran. Nah, analisis atau kajian ini kita dengan cara melihat dengan mata dan hati ya. Mencari penyebab masalahnya. Ini seperti analisis tulang ikan atau fishbone analysis. Ini lingkungannya bagaimana, bahan apa yang akan kita pakai, kemudian alat apa yang akan kita pakai, metodenya apa untuk memecahkan masalah ini. Kemudian manusianya yang akan kita didik ini akan kita berikan promosi kesehatan ini bagaimana, seperti apa karakteristiknya, bahasanya seperti apa. Nanti jangan bahasa Indonesia kita memberikannya dalam bahasa Inggris, itu tidak bisa ya, bertolak belakang. Oke. Kemudian ini ada analisis situasi. Di sini kita memakai epidemiologi dan manajemen. Ini untuk data sekundernya. Nah, sedangkan data primernya kita menggunakan pengkajian untuk data atau info primer. Nah, ini ada lingkungan. Nah, lingkungan ini trennya yang di masyarakat nih apa? Yang lagi tren nih saat ini. Covid nih lagi tren. Kemudian yang berkembang di dalam dan di luar organisasi yang sangat penting diantisipasi. Kemudian dan ini berpengaruh ya bagi kemampuan organisasi mencapai tujuan yang diharapkan. Oke. Kemudian ini rumor. Stop, lupakan, oleh karena tidak ada, kemudian didukung data, fakta, informasi yang sahih. Nah, jika tidak didukung dengan data dan fakta, itu tidak dianggap valid. Nah, ini flowchartnya, pengajian untuk mencari isu strategis, ya. Nah, ini adalah dari isu dari perilaku, perasaan, memiliki pengetahuan, feeling, analisis masyarakat itu akan berkembang menjadi isu masyarakat yang akan menjadi rencana intervensi, kemudian mitra potensial dan kontribusi lintas. Kemudian ini akan menjadi upaya penanggulangan penyakit tidak menular, sukses atau tidak sukses, ya. Itu menjadi naik atau turun penyakitnya. Nah, ini adalah lembar kerja identifikasi masalah kesehatan ya. Di sini ada program masalah kesehatan, kemudian ada jenis pelayanannya apa, target cakupannya apa, pencapaian cakupannya apa, masalahnya apa. Nah, ini adalah scoring, bagaimana cara scoringnya ya. Penetapan scoring masalah kesehatan itu ada scoring 1 sampai 5. Nanti di jumlah mana yang paling tinggi itulah yang kita pilih. Nah, ini ya. Nah, ini segmentasi khalayak sasaran. Nah, khalayak sasaran primer atau sasaran pokok ini mereka ini adalah individu, kelompok, masyarakat yang memerlukan pencapaian MDGs. Nah, sasarannya mereka ini mempunyai pengaruh terhadap khalayak sasaran primer. Misalnya petugas kesehatan, tokoh masyarakat, formal dan non formal, guru, kemudian kepala keluarga. Nah, khalayak sasaran tersier itu adalah sasaran penunjang, yaitu mereka yang turut menentukan keberhasilan rencana aksi dan program dari eksekutif legislatif atau DPRD ya.
yudikatif, Pemda, dan stakeholder seperti pengambilan keputusan, penyandang dana, dan orang atau institusi CSR yang berpengaruh atas keberhasilan program. Nah, di mana, siapa, dan kapan. Di mana kita lakukan, siapa yang akan kita berikan, kemudian kapan waktunya. Nah, tatanannya rumah tangga. Siapa yang kita beri? Keluarga atau ibu. Nah, sekundernya siapa? Kepala keluarga, PKK, kader, tokoh masyarakat, RT, RW. Ya, ini nanti bisa dibaca. Baik, untuk materi kali ini tentang perencanaan promosi kesehatan sampai di sini. Jika ada yang ditanyakan bisa melalui WA group. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.